Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Joherani dari kelas 2 TIF B102 Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul struktur internal CPU dan fungsi setiap komponennya. Pendahuluan. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak atau pemroses utama dalam sebuah komputer. Fungsi utamanya adalah menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program atau aplikasi yang berjalan pada komputer. CPU bekerja dengan melakukan berbagai operasi aritmatika, logika, dan kontrol pada data dan instruksi-instruksi yang ada dalam sistem komputer. Maksud dan tujuan. Dalam hal ini terbagi menjadi 3 yang saya definisikan di sini. Yang pertama adalah pendidikan dan pemahaman, yaitu memberikan pemahaman yang mendalam kepada audiensi, struktur internal CPU, komponen-komponennya, dan bagaimana mereka bekerja bersama-sama untuk menjalankan instruksi-instruksi dalam komputer. Yang kedua yaitu teknologi dan pengembangan. Teknologi dan pengembangan itu dapat menginformasikan tentang perkembangan terbaru dalam desain CPU, teknologi terbaru yang dapat digunakan dalam pembuatan CPU, dan dampak terhadap kinerja komputer secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu aplikasi dan relevansi. Dalam hal itu menjelaskan kepada audiens bagaimana CPU digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi, informasi, dan industri, serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari dan industri di masa depan. Komponen utama CPU. Komponen utama CPU terbagi menjadi 3 yaitu 1. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan operasi logika AND, OR, NOT pada data yang akan diolah. Yang kedua yaitu register. Register adalah tempat penyimpanan sementara yang sangat cepat di dalam CPU untuk menyimpan data yang sedang diproses atau instruksi yang sedang dieksekusi. Yang ketiga yaitu control unit atau CU. Control unit ini dapat mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas seluruh komponen dalam CPU serta mengontrol aliran data di antara ALU, register, dan memori. ALU atau Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit ini terbagi menjadi 2, yaitu operasi logika dan operasi aritmatika. Dapat kita lihat sini operasi logika itu ada istilahnya AND. Logic ALU dapat melakukan operasi AND pada bit-bit dari 2 nilai, misalnya 1010, AND 1100, maka akan menjadi 1000. Yaitu ada bilangan OR logic. Contohnya ALU dapat melakukan operasi OR pada bit-bit dari 2 nilai seperti 1010 OR 1100, maka hasilnya adalah 1110. Dalam operasi logika NOT, ALU dapat melakukan operasi NOT atau PEM negasi pada suatu nilai bit, misalnya NOT 1010, maka hasilnya adalah 0101. XOR logic, ALU bisa melakukan operasi XOR pada bit-bit seperti 1010, XOR 1100, maka hasilnya 0110. Operasi logika lainnya, ALU juga bisa melakukan operasi seperti pergeseran bit atau shift, pengecekan kondisi misalnya sama atau tidak sama. Dalam operasi logika lainnya yang diperlukan untuk memproses data secara efektif. Yang selanjutnya adalah operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Operasi aritmatika lainnya juga bisa melakukan operasi seperti perhitungan modulus atau disebut sisa bagi, perpangkatan, dan sebagainya. Register juga terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu akumulator. Akumulator itu adalah register yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika atau logika yang sedang dilakukan oleh ALU. Biasanya akumulator ini digunakan sebagai register utama untuk operasi aritmatika
dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu dia biasanya ada di penggunaan misalnya di instruksi ADDX ya. Yang kedua, register umum atau General Purpose Register yang berfungsi untuk digunakan untuk menyimpan data sementara, alamat memori, atau nilai-nilai yang dibutuhkan oleh program yang sedang berjalan. Contohnya itu dalam penggunaan pemrograman, register umum sering digunakan untuk menyimpan nilai-nilai variabel sementara, hasil perhitungan, atau sebagai tempat penyimpanan sementara saat melakukan operasi aritmatika. Yang ketiga itu adalah register indeks. Register indeks berfungsi untuk menyimpan alamat memori atau indeks yang digunakan saat mengakses array atau struktur data yang lebih kompleks. Contohnya itu ketika kita mengakses elemen dalam array, register indeks dapat digunakan untuk menyimpan posisi elemen yang sedang diakses, misalnya load A atau array tambah indeks, di mana indeks disimpan dalam register indeks digunakan untuk memuat nilai array pada posisi tertentu. Hubungan antara kontrol unit ALU dan register. Kontrol unit dan ALU mengontrol ALU dengan mengirimkan sinyal yang sesuai untuk operasi aritmatika atau logika yang diinginkan. Misalnya jika instruksi memerlukan penambahan 2 nilai, kontrol unit akan mengaktifkan ALU untuk menjalankan operasi penambahan ini. Kontrol unit dan register CPU mengelola register dengan cara mengontrol aliran data antara register dan unit lainnya dalam CPU. Yang ketiga, koordinasi keseluruhan. Kontrol unit berperan sebagai otak dalam CPU yang mengatur waktu eksekusi instruksi, mengkoordinasi aliran data, dan memastikan bahwa setiap komponen dalam CPU berfungsi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, dalam presentasi terakhir ini adalah kita akan membahas pentingnya pemahaman ini dalam mengembangkan dan pemeliharaan sistem komputer. Pemahaman yang mendalam tentang struktur internal CPU dan fungsi masing-masing komponennya sangat penting ya teman-teman. Dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem komponen populer, beberapa alasan mengapa pemahaman ini penting, yaitu meliputi optimisasi kinerja. Optimisasi kinerja dengan memahami bagaimana ALU, register, CPU berinteraksi. Pengembangan dapat merancang dan mengoptimalkan kode dan aplikasi untuk memaksimalkan kinerja CPU. Yang kedua itu pemecahan masalah. Pemahaman yang baik tentang struktur internal CPU memudahkan dalam mendiagnosis dan memecahkan masalah, performa, atau kesalahan dalam sistem komputer. Inovasi teknologi, memahami prinsip dasar CPU memungkinkan pengembangan berinovasi dalam desain dan pengembangan CPU baru yang lebih efisien. Pemeliharaan dan perawatan untuk mempertahankan kinerja yang optimal dari sisi komputer. Pemahaman tentang bagaimana CPU berfungsi diperlukan melakukan dan upgrade yang tepat waktu. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang struktur internal CPU dan peran masing-masing komponennya tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga krusial dalam menjaga kebersihan dan efisiensi operasional sistem komputer secara keseluruhan. Berikut video yang saya buat tentang struktur internal CPU dan fungsi setiap komponennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.